Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Baik. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Maqasidul Falasifah yang ditulis oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Sebelumnya saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan sekalian yang mengikuti episode pengajian ini dan pengajian-pengajian sebelumnya. Saya merekam video ini di luar rumah dan ada suara-suara bising santri-santri gitu ya. Mohon dimaklumi, dan video ini sengaja nggak saya edit. Dibiarkan begitu aja. Saya rekam dengan menggunakan layar kamera depan laptop. Langsung saya upload tanpa diedit gitu ya. Yang penting isinya tersampaikan lah gitu kira-kira. Dan semoga itu tidak menjadi gangguan yang begitu berarti untuk menyimak kajiannya. Kita masih baca halaman 36 ya. Halaman 36 di pertemuan yang lalu kita katakan bahwa tujuan logika itu adalah menuntun kita dalam merumuskan definisi-definisi yang tepat, juga membantu kita untuk merangkai argumen-argumen yang tepat juga. Logika itu berperan memberikan panduan kepada kita dalam membedakan mana yang tepat, mana yang cacat dari masing-masing definisi maupun argumentasi itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan uraian Imam Al-Ghazali masih di halaman 36. Fa'in qila, apabila dikatakan. Nah, ini sering ibarat atau ungkapan semacam ini sering kita jumpai dalam kitab-kitab kuning. Jadi penulis itu mengasumsikan adanya pendapat atau pertanyaan yang bisa jadi mengemuka di benak pembaca, lalu penulis ingin menjawabnya dengan kata qilalahu atau qultulahu. Ini sering kita jumpai. Jadi kalau seandainya ada orang misalnya bertanya atau mengajukan satu pernyataan, fa'in qila, apabila dikatakan. Misalnya ada orang bertanya begini, in kanat faidatul mantiqi tamyizal ilmi anil jahli, kalau seandainya manfaat dari mempelajari logika itu tamyizal ilmi anil jahli, membedakan pengetahuan dari kebodohan, kan tadi dikatakan bahwa ilmu logika itu berperan dalam menyingkap ketidaktahuan kita tentang konsepsi-konsepsi atau gambaran-gambaran, juga tentang benar tidaknya argumentasi. Nah, kalau seandainya manfaat dari mempelajari logika itu adalah membedakan pengetahuan dengan kebodohan, fama faidatul ilm, lantas apa gunanya ilmu? Gitu kira-kira. Ini kan logis nih. Uraian semacam ini hanya bisa dikemukakan oleh orang yang berpikiran secara matang. Jadi logika ini terlihat ya, uraian Imam Al-Ghazali ini terlihat dan mencerminkan bahwa beliau itu benar-benar mengunyah logika secara matang. Buktinya uraian-uraian sendiri sangat sistematis. Ya, itulah pentingnya belajar logika ya. Dia melatih kita untuk berpikir secara sistematis dan logis. Nah, dia jelaskan nih, logika itu pentingnya begini. Dia menuntun kita dalam membedakan mana yang pengetahuan, mana yang bukan. Gitu kira-kira. Kemudian kan muncul pertanyaan, terus apa gunanya pengetahuan itu? Gunanya apa sih ilmu itu? Qilalahu, dikatakan kepadanya sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Fama faidatul ilm, apa manfaat ilmu? Dikatakan kepadanya al fawaidu kulluha mustahqaratun bil idhofati ila sa'adatil abadiyati. Al fawaidu kulluha, manfaat-manfaat itu semuanya atau faidah-faidah itu semuanya mustahqaratun, dipandang rendah, bil idhofati ila sa'adatil abadiyati, apabila dibandingkan dengan kebahagiaan yang bersifat abadi.
Maksudnya kebahagiaan di mana? Di mana lagi kalau bukan di alam akhirat ya. Jadi kalau ditanya apa gunanya ilmu, kalau kita bicara kegunaan, kata Imam Al-Ghazali, kegunaan ilmu, itu kegunaan ilmu itu meskipun misalnya sekarang ilmu itu berguna dalam menata kehidupan, mengembangkan masyarakat, membangun peradaban, mencerdaskan publik gitu ya, mengembangkan diri dan semuanya. Semua faidah dan manfaat-manfaat itu kalau dibandingkan dengan kebahagiaan ukhrawi itu tidak ada artinya. Itu nggak ada artinya. Ada manfaat duniawi dari ilmu itu, jelas ada gitu loh. Anda tidak mungkin kan bisa mendapatkan profesi atau pekerjaan kalau Anda nggak punya kemampuan dalam profesi yang Anda tekuni itu. Anda nggak mungkin mendapatkan kepercayaan dari orang kalau Anda nggak punya wawasan tentang apa yang dipercayakan kepada Anda itu. Banyak sekali manfaat ilmu itu kalau ditanya. Tapi kata Imam Ghazali, yang terpenting dan yang paling berharga dari semua manfaat itu adalah kebahagiaan ukhrawi. Jadi kalau dibandingkan dengan kebahagiaan ukhrawi, semua yang kita dapatkan dari ilmu pengetahuan itu nggak ada maknanya. Religius sekali kan ini pandangan. Wahya sa'adatul akhirati, dan dia ialah kebahagiaan ukhrawi, kebahagiaan di alam akhirat nanti. Wahya, dan dia, dominnya kembali kepada sa'adatul akhirah, manutotun bitakmilin nafsi, bergantung pada penyempurnaan jiwa. Jadi ilmu itu manfaatnya banyak. Mohon maaf ada buku saya. Ilmu itu manfaatnya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan kebahagiaan ukhrawi, semua kemanfaatan itu tidak begitu berarti ya. Dia di bawah itu. Yang paling penting itu ya kebahagiaan ukhrawi. Tetapi kebahagiaan ukhrawi juga bergantung pada penyempurnaan jiwa. Ya kita bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Tuhan, mendapatkan kebahagiaan yang abadi dalam akhirat nanti, kalau kita pulang dalam keadaan hati yang bersih. Hati yang bersih dalam arti bukan terbebas sepenuhnya ya, tapi kita selama di dunia berupaya untuk menjernihkan jiwa kita dari hal-hal yang kurang terpuji. Sifat dendam, tidak puas dengan takdir, tidak tawakal, mudah menggerutu gitu ya. Suuzon sama orang lain dan semacam. Surga itu ya didiami oleh orang-orang yang memang yaitu tadi orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan qalbun salim. Dan itulah inti dari substansi terdalam dari ajaran agama itu sebetulnya berupaya untuk itu. Ini kadang problem yang kita jumpai sekarang. Kadang orang beragama secara terbalik ya. Dia lebih mementingkan aspek ritual tapi melupakan sisi spiritual. Sholatnya ya rajin, ibadahnya hampir nggak pernah ketinggalan di masjid gitu ya, baca Qurannya juga nggak pernah lewat, wiridannya tiap hari, tapi isi hatinya gitu-gitu aja. Sama orang yang dia nggak bisa hormat, nggak punya tata krama, etikanya kurang, tutur katanya nggak santun, dia mudah menghina orang, merendahkan orang, merasa dirinya lebih mulia dari yang lain, merasa dirinya bla 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 bla. Itu penyakit hati yang sejujurnya hampir semua ibadah ritual peribadatan yang diwajibkan dalam Islam itu sesungguhnya bertujuan untuk menyucikan hati, menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat yang kurang terpuji. Dalam sholat kita diajarin takbir, ucapan pertama yang kita ucapkan dalam sholat itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar, bukan kamu yang besar itu. Bukan kedudukan kamu, harta kamu, profesi kamu, jabatan kamu, bukan. Bukan harta kamu yang besar itu. Agama bilang begitu. Agama bilang bahwa yang berharga itu bukan, mohon maaf ya kedengaran. Yang terpenting dalam agama itu semua ritual dalam agama itu bertujuan untuk penyucian batin. Nah, ritual-ritual peribadatan yang diwajibkan itu semata-mata sebagai perantara saja, perantara supaya kita bisa mencapai kesucian batin. Suci 100% sih tidak ya, tapi paling tidak ada upaya ke sana. Ada sebaliknya orang yang hatinya itu bening, bersih gitu ya. Tidak banyak menyimpan sifat-sifat yang tercela, tapi ibadahnya pas-pasan. Salatnya cuma yang wajib-wajib doang. Cuman akhlaknya bagus. Di surga itu justru merindukan orang-orang semacam itu. Sesungguhnya ya. Ya, tapi itulah keragaman ekspresi keberagamaan yang kita jumpai. Macam-macam lah orang itu ya cara pandangnya. Kita kembali ke sini bahwa
kebahagiaan ukhrawi itu kata Imam Al-Ghazali itu bergantung pada penyempurnaan jiwa, penyucian jiwa. Itulah penting ilmu tasawuf. Tasawuf itu justru di sini berperan dalam aspek penyucian jiwa manusia itu. Bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu, mengenali hawa nafsu, gejala-gejala apa yang ditimbulkan, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana caranya supaya kita jadi orang yang ikhlas, jadi orang yang tawakal, jadi orang yang bisa menerima takdir, ketetapan Tuhan, jadi orang yang suka berprasangka baik, dan seterusnya. Tasawuf itu kunci menuju kebahagiaan ukhrawi. Jadi kata Imam Al-Ghazali begitu. Wa takmiluha, dan penyempurnaan jiwa itu bi amroin, bisa ditempuh dengan dua jalan. At-tazkiyatu. Tazkiyah itu artinya penyucian ya. Wa fi nuskhatin, dan dalam sebuah naskah yang lain disebutkan at-tazkiyatu wat tahliyah. Amma tazkiyatu fahiya tathiruha, fahiya yaitu hayanya kembali kepada kata tazkiyah, tathiruha menyucikannya, an radha'ilil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang buruk. Apa itu akhlak? Pertanyaan. Sering orang tidak membedakan antara akhlak dengan suluk. Beda ya. Akhlak dengan suluk itu dua hal yang berbeda. Akhlak itu artinya sifatun, kata Imam Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat. Sifatun rasikhotun fin nafsi tasduru anhal af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi fikrin wa rawiyah. Kira-kira begitulah. Sifat yang mengakar di dalam jiwa, rasikhotun fin nafsi. Sifat yang mengakar dalam jiwa. Jadi akhlak itu adanya di dalam. Adapun tampilan di luar, ekspresi dari akhlak yang ada dalam, itu namanya suluk. Tadi kita berikan contoh. Sifat yang mengakar di dalam jiwa, yang dengan adanya sifat itu perbuatan bisa terlahir dengan mudah, tanpa banyak perenungan dan pemikiran. Saya berikan contoh misalnya begini. Kedermawanan itu sifat. Sifat yang tertanam dalam diri kita ya. Ada orang yang dermawan. Tapi Anda harus ingat, orang dermawan itu bukan orang yang semata-mata rajin membagikan uang. Jadi kalau ada orang rajin membagikan uang, itu suluknya dermawan. Tapi apakah akhlaknya dermawan? Belum tentu. Kadang ada kalanya orang membagi dan dia punya tujuan-tujuan atau hasrat-hasrat duniawi di balik apa yang dia lakukan itu. Dia membagi dengan tujuan mendapatkan pujian manusia. Kalau dia ingin nyalon jadi caleg misalnya, dia ingin meningkatkan elektabilitasnya supaya dipilih sama orang-orang yang dia bagi itu, menyantuni anak yatim, menyantuni pesantren dan lainnya. Boleh jadi orang punya tujuan duniawi, dan ketika dia memberikan hartanya itu, dia banyak mempertimbangkan banyak hal. Oh gimana nih, kira-kira rugi apa enggak nih? Kalau seandainya saya nyumbang ke sini, nanti gimana dan seterusnya. Kalau orang melakukan perbuatan baik dengan banyak pertimbangan gitu ya, dan susah, jadi memberi itu dengan kesusahan, itu akhlaknya belum dermawan. Akhlaknya belum dermawan. Sama halnya kalau ada sekarang misalnya orang berlemah lembut ya, tutur katanya lemah lembut. Suluknya lemah lembut, ya. Suluknya sopan, Anda bisa katakan begitu. Tapi kalau akhlaknya lemah lembut, belum tentu. Kalau orang berlemah lembut dengan dipaksa gitu ya, bukan terlahir secara spontan dengan mudah gitu ya, tanpa banyak memikirkan. Suluknya ya lembut, tapi akhlaknya belum tentu. Kalau orang melakukan itu secara terpaksa dan banyak memikirkan, tidak terlahir secara mudah gitu loh. Nah, beda halnya kalau orang benar-benar berakhlak lembut. Jadi bagaimanapun dia berhadapan dengan siapapun, akhlak dia ya begitu. Dia bersikap lemah lembut. Gitu ya. Sebagaimana orang yang dermawan. Ada kalanya orang itu akhlaknya dermawan, tapi dia nggak banyak membagi-bagikan uang. Karena dia nggak mampu misalnya. Karena dia nggak punya uang. Jadi akhlaknya dermawan, suluknya tidak dermawan. Boleh jadi itu. Dalam arti, ketika orang punya akhlak dermawan, dia ada rasa empati ketika melihat ada orang yang tidak mampu. Dan kalau seandainya dia diberikan harta, dia akan berikan harta itu tanpa banyak memikirkan. Itu akhlak orang yang berakhlak dermawan. Nah, kadang orang nggak bisa membedakan itu ya. Antara akhlak dengan suluk itu beda. Akhlak itu sifat yang tertanam di dalam diri. Suluk itu adalah pengejawantahan atau perwujudan dari akhlak itu. Itu cara bedanya akhlak dengan suluk. Nah, salah satu jalan untuk menyempurnakan atau menyucikan jiwa itu, pertama adalah menyucikan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang kotor. Wa taqdisuha anis sifatil madmumah, dan menyucikannya dari sifat-sifat yang tercela. Dengan cara apa? Yaitu tadi
Ada satu ilmu gitu loh yang membahas tentang persoalan ini. Yaitulah ilmu tasawuf. Tasawuf itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita mengendalikan diri, bagaimana kita mengenali diri kita masing-masing, melihat ke dalam, mengintrospeksi ke dalam. Saya ini siapa? Saya ini hidup di mana? Dan bagaimana saya harus berhubungan dengan Tuhan saya? Apa yang Tuhan sukai dari saya? Bagaimana cara saya menyucikan batin yang menjadi pusat perhatian Tuhan ini? Tasawuf itu bertujuan ke sana sesungguhnya. Dan kalau seandainya orang-orang Wahabi itu tahu bahwa tasawuf itu bertujuan ke sana, niscaya penolakan itu nggak ada. Yang sering selama ini dijadikan bahan penolakan oleh orang-orang Wahabi itu ajaran tasawuf falsafi. Tasawuf yang sudah terkontaminasi dengan doktrin-doktrin filsafat. Yang secara lahiriah itu tidak mudah diterima oleh orang-orang awam gitu. Nah, silakan Anda baca, saya kebetulan nulis buku tentang itu, sedikit banyak ada singgungan ke sana, buku meluruskan tasawuf, yang saya tulis sebagai kritik atas bukunya Yang Mulia Kiai Said Akhil Siroj, bisa Anda baca di sana. Bagaimana membedakan tasawuf akhlaki dengan tasawuf falsafi. Bukan bicara kita sekarang ya. Yang jelas cara penyucian jiwa itu dibahas dalam tasawuf. Wa ammat tahliyah, tahliyah itu artinya menghiasi. Dari kata halla yuhalli tahliyah, menghiasi diri, penghiasan diri. Wa ammat tahliyatu fa bi ayyun qasha fiha jaliyatul haqq. Adapun penghiasan diri, maksudnya kan setelah kita menyucikan diri dari sifat yang terburuk, dari sifat-sifat buruk, dari sifat-sifat yang buruk atau tercela, lantas setelah itu semua tersingkirkan, kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Jadi yang maksud dengan tahliyah itu kata Imam Ghazali, biayung kosa, mengukir. Agar apa? Hendaknya terukir fiha di dalam jiwa jaliyatul haq, manifestasi ilahi. Manifestasi ilahi. Di sifat-sifat Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha memberi balasan, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyabar, Maha apalagi ya, semua sifat-sifat ketuhanan yang sekiranya sesuai dengan makom kita sebagai hamba gitu ya. Upaya kita menghiasi diri itu tadi, kita meneladani sifat-sifat Tuhan dalam kapasitas kita sebagai hamba, itu namanya tahliyah. Jadi kalau tazkiyah itu artinya menyucikan diri dari akhlak-akhlak yang buruk, dari sifat-sifat yang buruk dan tercela, sementara penyucian itu ditempuh dengan cara menghiasi diri dengan manifestasi sifat-sifat Tuhan. Hatta tankashifa laha al-haqaiqul ilahiyah. Hatta tankashifa, sehingga tersingkaplah laha baginya al-haqaiqul ilahiyatu, hakikat-hakikat ketuhanan. Maksudnya itu tadi, sifat-sifat dan nama Tuhan itu mengejawantah dalam diri seorang hamba. Dan setiap orang memiliki makomnya sendiri-sendiri dalam upaya meneladani sifat-sifat Tuhan itu. Tajalli atau manifestasi tertinggi dari sifat-sifat dan nama-nama Allah itu hanya mewujud dalam satu diri, dalam satu sosok manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Syekh Yusri itu sering menyebut Rasulullah itu sebagai at-tajallil a'zam, manifestasi teragung, manifestasi tertinggi dari pengejawantahan sifat-sifat Tuhan. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana sifat-sifat Tuhan itu mewujud dalam diri manusia, dalam kapasitasnya sebagai manusia, gitu ya, lihatlah kepribadian Nabi. Pengen tahu kasih sayang Tuhan seperti apa? Lihat kasih sayang Nabi Muhammad. Itu kalau kita ingin melihat cerminan sifat ilahi itu, kalau dia ada dalam diri manusia, gitu ya. Meskipun hakikat dari kasih sayang Tuhan itu sendiri tidak akan bisa kita jangkau. Itu hanya cerminan yang bisa kita pahami dalam diri manusia. Kalau kasih sayang itu mewujud dalam diri manusia, kira-kira kayak gimana? Ya begitulah kira-kira. Adapun hakikat dari kasih sayang itu sendiri hanya Allah yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Al-haqaiqul laid bal wujudu kulluhu, bahkan wujud secara keseluruhan ala tartibi, sesuai dengan urutannya. Inkisyafan hakikian, dengan ketersingkapan yang hakiki. Jadi orang yang sudah mampu menyucikan dirinya dari sifat yang tercela dan mampu menghiasi dirinya dengan manifestasi atau tajalli dari nama-nama dan sifat-sifat Tuhan itu,
dia bisa sampai pada makom itu tadi. Kita sering mendengar istilah kasyaf. Dan di sini kasyaf itu artinya ketersingkapan rahasia-rahasia ilahi dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang hatinya bening, hatinya bersih. Setelah melalui tahapan-tahapan tertentu dalam tangga-tangga spiritual itu, dia mensucikan diri dari sifat yang tercela, kemudian dia menghiasinya dengan sifat yang terpuji, tersingkaplah misteri-misteri ilahi yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang awam itu. Itulah sebabnya kenapa para sufi itu banyak di antara mereka yang mengutarakan ungkapan-ungkapan yang secara lahiriahnya itu kufur, tapi sesungguhnya ada rahasia di balik itu. Itu problemnya juga sebetulnya. Mereka itu mengungkapkan perasaan atau kondisi kejiwaan sesungguhnya tidak bisa ditampung oleh bahasa. Tapi mereka mengungkapkan itu dengan bahasa. Konsekuensinya apa? Disalahpahami oleh orang-orang awam. Disalahpahami oleh orang-orang awam. Jadi ketika misalnya ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan subhani, subhani, ma'atu masyani. Maha suci aku, betapa agungnya kedudukan. Itu keluar dari lisan mereka. Kau dalam tafsiran Sayyid. Kan kalau secara lahiriah kan orang awam akan memandang, oh itu orang mengaku sebagai Tuhan. Berani-beraninya dia mengaku sebagai sosok yang maha agung dan maha suci. Bukan dia. Kalau Anda paham dengan itu, saya sudah paparkan ya di buku Meluruskan Tasawuf bagaimana kita memahami ungkapan-ungkapan teofanik semacam itu sudah saya paparkan. Saya jelaskan secara singkat saja di sini. Ketika mereka mengatakan maha suci aku yang dimaksud itu bukan akunya dia, bukan akunya Abu Yazid Al-Bastami, sebagian disebut begitu, bukan ungkapannya Al-Hallaj, bukan ungkapannya Ibnu Farid. Itu bukannya aku mereka. Aku yang dimaksud di sana tidak ada aku lagi kecuali aku yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika mengutarakan ungkapan semacam itu sudah tidak sadar dengan kedudukan dirinya sendiri. Tidak sadar dengan wujudnya sendiri. Mereka mabuk tenggelam dalam perasaan cinta kepada Tuhannya sehingga mereka itu tidak merasakan lagi keberadaan diri mereka. Muncullah ungkapan-ungkapan yang secara lahiriah susah dipahami oleh orang-orang awam itu. Karena itu tadi, mereka sudah sampai pada makom di mana batin mereka itu sudah jernih, bening gitu ya, sehingga tersingkaplah misteri-misteri ilahi itu. Kita nggak paham dengan dunia mereka. Dan karena itu selayaknya kalau kita tahu dan sadar diri, tidak perlu kita menyesatkan mereka. Cukup kita menghormati mereka, bahwa ada ungkapan-ungkapan yang secara lahiriah itu bertentangan dengan ajaran akidah yang mendasar, kita takwil ungkapan-ungkapan itu sehingga tidak meruntuhkan kemuliaan mereka. Itu yang saya terima ya, ajaran yang saya terima dari guru-guru kita di Al-Azhar, menghormati para sufi yang sampai pada makom ketersingkapan itu, makom kasyaf itu. Jadi orang kalau sudah hatinya sudah bersih, sudah termanifestasikan dalam dirinya itu sifat-sifat ketuhanan, maka tersingkaplah baginya misteri-misteri ilahi, bahkan misteri wujud secara keseluruhan, kata Imam Al-Ghazali, sesuai dengan urutan-urutannya dengan ketersingkapan yang hakiki. Muwafiqan lil haq, yang sesuai dengan kebenaran, dengan apa yang benar gitu. Itu sebabnya, itu juga alasan yang menjelaskan kenapa ada orang-orang yang dia tidak menempuh metode belajar orang pada umumnya, belajar dengan buku, belajar melalui guru, tapi dia bisa tahu tentang rahasia-rahasia dalam agama. Dia bisa bicara tentang agama, padahal proses belajarnya nggak normal gitu kira-kira. Itulah yang sering kita dengar dengan istilah ilmu laduni. Ilmu yang dia berasal dari Tuhan langsung. Allah memancarkan ilmunya kepada orang tersebut tidak melalui perantara yang lazim, dengan baca buku, dengan berguru dan lain-lain. Memang ada orang-orang seperti itu, memang ada gitu loh. Di Mesir misalnya seperti Syekh Ali Al-Khawas ya, beliau yang dikenal sebagai ulama ummi, la yaqra wa la yaktub, nggak bisa baca tulis, tapi itu seorang wali besar, paham Quran Sunnah gitu ya, memang ada. Alladzi la jahla fihi wa la labs, yang tidak ada kebodohan di dalamnya, juga tidak ada kesamaran. Nah, orang baru bisa sampai pada makom ini ya orang-orang kayak kita gitu ya, yang masih merasa terkotori dengan sifat-sifat yang tercela. Kita masih jauh lah. Tapi ada orang-orang semacam itu ya. Dia berhasil dalam menundukkan dan mengendalikan dirinya, menyucikan dirinya di sifat yang tercela, menghiasi diri dengan sifat yang terpuji, kemudian tersingkaplah baginya misteri wujud, bahkan misteri-misteri ilahi itu tersingkap bagi dirinya. Nah, kalau kita berjumpa dengan mereka, hormati saja kedudukannya tanpa harus kita salah menyalahkan apa yang
bukan bagian dari pengetahuan kita. Salah satu adab kita terhadap orang-orang yang Allah pilih sebagai hamba-hamba pilihan itu. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita sedikit ataupun banyak. Kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Masih halaman 36. Wa mithaluha al-mir'a allati kamaluha fi ayya zahara fiha suwarul jamilah dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.